Dan Pak Deki Romanto. Nanti kelengkapan nama, kemudian nomor HP gini Bapak. Mungkin diperserat sudah belum? Oh sudah, oke, coba, oke. Sini. Biasanya itu manggilnya, Nah ini nanti Ibu Bapak, kita akan SK komite sekolah ini, kita akan laporan ke cabang dinas wilayah 2 di Demak sana bahwa komite telah terbentuk dan pas tanggal 20 Mei 2022 ya. Ibu Bapak, kemudian setelah terbentuk nanti kami mohon sekali lagi untuk kita saling bersinergi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak. Dan perlu juga ketahui di sini satu catatan penting. Ini dari Bapak Gubernur Ibu Bapak. Jadi di saat saya menerima SK tanggal 10 Januari 2022 baru saja Januari, Februari, Maret, April, Mei. Saya baru 5 bulan di sini. Monggo nanti disampaikan guru-guru yang tidak ada. Dan besok juga saya akan sampaikan lagi bahwa Pak Gubernur menghentikan titik sekolah. Coba bayangkan, saya sampai merinding. Titik sekolah 2 kata. Di saat saya belum punya pengalaman apapun tentang kepala sekolah. Dan ini saya katakan saat ini dan saya tekankan itu, dan bersama dengan visi-visi kami lontarkan, ya mau tidak mau saya manut atasan, dan atasan di Provinsi Jawa Tengah adalah Gubernur, saya manut beliau, dan juga aturan-aturan yang ada kita akan terapkan. Nah, monggo Ibu Bapak tolong dibantu saya, tolong dibantu kami untuk mengimplementasikan pendidikan beliau titik sekolah. Kemudian Ibu Bapak, dalam titik sekolah ini Pak Gubernur juga menghentikan catatan penting di blok kasih tanda merah. Sekolah tidak boleh memungut biaya apapun. Satu itu. Kedua, komite sekolah juga tidak diperbolehkan segala paguyuban yang terjadi di sekolah tidak diperbolehkan untuk memungut biaya. Catatan penting. Makanya saya sampaikan. Jadi kalau Ibu Bapak komite sekolah mendengar, oh SMB Jepara ada pungutan sak sen pun bilang sama saya. Bilang sama saya, matur, jenengan ketika sama saya, siapa orangnya tunjuk saya, tunjukkan ke kamu. Walaupun guru kelas sendiri. Ini dalam wujud uang, tidak ada apapun, tidak ada sesan pun pungutan dari sekolah. Itu catatan. Kemudian dari Bapak Kabid, ini Bapak, jangan sampai anak-anak kita putus sekolah. Kita gampang putus sekolah, tapi implementasinya sungguh luar biasa. Nanti juga akan kami paparkan di dalam kami menganggarkan dan memberikan laporannya. Mas Gilang, basic kamu Mas Gilang. Dilanjut di depan sini tidak Bapak?
Jadi satu tadi tidak memutar sekolah, kemudian yang kedua tidak putus sekolah. Apalagi di Jepara, kita tahu semua wilayahnya dari Mayang Mas timur mana itu, Mayang dan sebagainya sampai Keling. Coba bayangkan ini Bapak. Makanya kita apresiasi murid yang bisa rawuh ke sini, yang bisa datang ke sini bersekolah, diantarkan guru saya apresiasi. Kita apresiasi semua. Saya bilang ke mereka telat orang apa, yang penting orang tidak putus sekolah. Dan saya tekankan lagi kepada guru-guru, pada guru-guru sini semuanya. Dan nanti Bapak sampaikan ke wali murid yang lain. Sekolah mulai masuk jam 7.30. Sekolah mulai masuk, anak-anak masuk ke sekolah, ke kelas itu 7.30. Apapun itu. Sing gurune yang belum sarapan ya silakan sarapan di dalam kelas sambil nunggu murid. Sing wis ora murid jiro telu ya diulang dhisik. Ora usah nunggu murid telat sampai jam 10 lagi diulang. Catat iki Bapak. Jadi jangan segan-segan bicara ke kami, Pak mulai kurang sebulan. No. Itu awal 7.30, silakan nanti dikoreksi bersama, direfleksi bersama. Jadi selamat datang Pak. Kemudian Ibu Bapak, saya ucapkan, nah ini tantangan di kita sangat besar. Saya lagi, kita di sekolah sendiri, Panjenengan besok sendiri sekolahnya seperti apa, Panjenengan besok sendiri kelasnya disekat pakai apa, muridnya seperti apa, banyak sekali. Kemudian gurunya sangat minim jumlahnya. Itu menjadi tantangan. Sementara di sekolah negeri tidak boleh membangun komite pun, jadi tidak boleh urunan membangun, tidak boleh. Anggaran kita hanya bisa untuk rehab, dan kita hanya bisa untuk usul ke DAK dan alokasi khusus. Itu kemarin kita usulkan Pak Kawite di belakang itu ada, nanti bisa dibesani ruang kosong itu ya Mas. Ruang kosong itu kita usulkan kemarin untuk dana alokasi khusus ya. Itu 600 juta untuk rencananya 2 lokal atas bawah ya. Itu rencananya, belum tahu. Itu dana, maksudnya belum tahu termunculnya kapan. 2 kemarin dan sebelum COVID sudah kita usulkan, sudah ditengok, sudah diukur dan sudah sebagainya. Tapi karena COVID semua anggaran dipegang. Ini semua untuk penanganan COVID. Jadi sampai sekarang. Dan kemarin kita usulkan lagi, minta doanya, mohon doanya Ibu Bapak. Mudah-mudahan segera bisa cair dan dialokasi untuk daerah. Sekolah kelas bersekat itu pun sekali lagi mohon maaf, kami tidak bisa menjadi amanah panjenengan. Mohon maaf. Sekolah hanya bersekat triplek Bu Bapak. Bulan kono kerumune beda. Itu yang jadi perhatian saya. Makanya saya itu untuk anak
putra putri Bapak adalah raja-raja kami. Oke, kami semua pelayan, apalagi saya. Saya itu saat sore pelayan, melayani putra putri panjenengan nomor 1, melayani Bapak Guru nomor 2, melayani panjenengan. Saya paling iso dari pelayan. Kalau ngopo tak lakoni itu. Itu 1, 2 kelas nomor kapasitas tanpa pungutan di sekolah. Oh ya, di sekolah di Bapak. Sekali lagi, ini agenda. Dan kita juga kemarin sering-sering 1, 2 juga matur ke beberapa guru. Kalau kita agendakan nanti tahun ajaran ada di sekolah, agendakan ibu. Tapi kita harus hitung benar-benar bagaimana anggaran itu kita peroleh. Mudah-mudahan doakan saja untuk menangani ataupun untuk mengantisipasi putus sekolah. Kenapa? Ya itu tadi. Putra putri panjenengan dan raja-raja kami pelayan panjenengan. Oke, itu awalan dari kami. Ibu Bapak, itu visi malah yang lama ya Mas? Oke, langsung kita tunggu slide. Di bawah masih ngelek Mas. Oke, jadi ini nanti Rapat Pleno kami akan tampilkan slide anggaran kami BOS dan BOP. Kemudian juga kami ingin panjenengan komite sekolah dan guru sekalian untuk merefleksi, mengevaluasi terutama untuk visi-misi dan tujuan sekolah. Terima kasih Bapak dari tim 13 kemarin membuat rumusan yang tadi sudah dibaca sedikit oleh Pak Komite, Ketua Komite Pak Deki. Kita ke BOS dulu Mas, BOS dulu Mas. Oke, Ibu Bapak Komite dan guru, ini dana kita sebenarnya dari 2, BOS dan BOP. Oke. Kemudian, nah ini, Bapak, BOS kita, siswa kita alhamdulillah berjumlah 406 siswa. Alokasi dana dari pemerintah BOS itu 3.850 anak per tahun. Jadi panjenengan itu diberi pemerintah kegiatan pembelajaran itu 3.850 per tahun. Total kami banyak Pak. Total semuanya itu selama 1 tahun untuk BOS itu 1.563.100.000. Kemudian BOS tahap pertama rencananya 30% itu 468 juta. Oke. Kemudian tahap 2 125.240 dan tahap 3 468.000. Itu baru kita terima di tahap pertama ya Mas. Januari Maret kita terima. April Mei yang triwulan kedua belum kita terima. Selama 2 bulan ini Bu Bapak panjenengan bisa mempertimbangkan pakai dana seperti apa. Oke. Itu. Kemudian untuk rekening belanja ada barang jasa, kemudian belanja modal dan belanja aset.
Ada belanja barang jasa itu 300 juta. Kemudian modalnya 527 juta 800. Ada Mas. BOP bawa. BOP kita jumlahnya 372 siswa. Oke. Alokasi per siswa itu 3.275.000. Jumlahnya cukup banyak. Bukannya cukup banyak, memang banyak. 1.218.300. 1.218.300.000. Triwulan pertama 304.575, triwulan kedua 304.575, triwulan ketiga sama jumlahnya. Nah, ini Bapak, jangan perlu Bapak ketahui. Januari, Februari Bapak dana BOP dan BOS tahun 2022 masuk ke rekening kami itu bulan Maret. Masuk ke rekening kami bulan Maret. Padahal periode pertama Januari, Februari, Maret. Terus 2 bulan ini Bapak, yes, kita coba untuk bertahan, bertahan. Kita coba untuk mengencangkan tingkat 3 Januari Februari. Kemudian untuk BOP itu untuk belanja pajak, untuk belanja barang dan jasa 1,218.300.000. Kemudian hanya untuk itu. Jadi untuk BOP ini, Bapak, kita hanya untuk berapa persen Mas untuk bayar? Hampir 80% untuk membiayai gaji ibu, bapak, guru, GTT dan PTT. 80%. Jadi sekitar berapa Bu? Warning kemarin 88 juta itu setiap bulannya Ibu Bapak untuk bayar. 88 juta 763.700 rupiah itu membayar ibu bapak, guru, GTT, PTT, ya jumlahnya berapa? 39. Per bulannya yang keluarkan itu untuk BOP itu habis. Kemudian sekurangnya itu selebihnya untuk kita, bukan lebih, tapi ada kita buat untuk beli file dan sebagainya, perlengkapan itu. Lanjut Mas. Sudah habis? Oke, sudah habis. Itu Ibu Bapak, kami harus sosialisasikan. Belum Mas, kan Mas di Sutro BOP. Sudah Mas, oke. Kenapa Ibu Bapak kita ini kita nanti laporkan, kita upload ke YouTube. Ya. Jadi sekolah kita itu seperti itu. Kita upload ke YouTube, kita nanti linknya kita berikan di lampirannya laporan anggaran. Jadi semua bisa mengakses kegiatan kita, pelaporan ataupun sosialisasi dana BOS dan BOP. Itu Bapak komite dan anggota komite yang beserta Ibu guru kelas yang hadir. Kemudian Bapak, itu BOS dan BOP sosialisasi sudah. Sekarang Ibu Bapak, karena visi misi kita itu sudah lama, yang dulu belum sempat kita revisi, kita revisi yang baru sehubungan dengan kurikulum baru kita, kurikulum Merdeka Belajar. Itu visi SRB yang lama, melayani anak berkebutuhan khusus agar dapat memperoleh potensi diri beriman, berpengetahuan, terampil dan mandiri.
Sedangkan visi yang baru, silakan Ibu Bapak, ini kita pleno, ini dari tim perumusan visi misi, komite maupun guru kelas lain bisa mengkoreksi, nambah, kurangi, silakan. Visi SLB di Jepara, ini calon visi dulu ya, calon visi. Terwujudnya anak berkebutuhan khusus sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter terampil dan mandiri. Silakan Ibu Bapak dikoreksi. Ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mengenai visi misi yang begitu terwujudnya anak berkebutuhan khusus sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter terampil dan mandiri. Saya menawi bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Ditambah bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Usulannya dari Pak Muslim. Untuk yang lain, monggo. Monggo Ibu Bapak Guru silakan. Usulnya jangan diam. Ya. Diam itu ada dua ungkapan. Diam itu emas atau diam itu pegang ngomong. Oke, Ibu Bapak, profil pelajar Pancasila, oke. Kemarin dari Pak Ahmad. Ya, saya bacakan Pak. Ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Oke. 1. Berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. 4. Bergotong royong. 5. Bernalar kritis. Yang 6. Kreatif. Itu profil pelajar Pancasila sesuai kurikulum baru. Kira-kira tadi beriman, bertakwa. Bertakwa itu kira-kira masuk di akhlak mulia dereng? Sampun? Sampun. Berarti secara tidak nyolok itu sudah masuk di akhlak mulia. Tadi tapi monggo nek badhe nanggapi Pak. Monggo Pak. Terima kasih. Kalau kita berbicara tentang berakhlak mulia, ini kan secara kepribadian individual. Kalau kita munculkan dengan kalimat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya dengan terampil dan mandiri, itu anak-anak kita itu selalu kita ajak untuk tidak melupakan ibadahnya. Terima kasih. Oke, itu dijabarkan di misi. Ya, perlu saya bacakan, ditunjukkan Mas. Misi. Nah, itu ada 5 misi yang tadi sudah dibacakan Pak Diki. Kalau langsung 5 lagi. Merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Yang kedua, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah.
Ketiga, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Yang keempat, mengembangkan kemandirian, kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Yang terakhir, mengembangkan potensi bakat dan minat melalui program keterampilan sebagai bekal kemandirian anak atau siswa. Kata Pak, siapa masuk dari ini Pak? Jadi menurut kalau visi-visi Bapak, memang kita buat di pedomannya, kita buat itu sesimpel mungkin tetapi melingkupi semua. Sesimpel mungkin tapi melingkupi semua. Nanti diturunkan kepada visi, misi, tujuan, dan diturunkan nanti kepada penerapan nanti di lapangan. Jadi kalau berketuhanan, otomatis berketuhanan. Di kelas kita apa? Berdoa. Itu yang pertama. Kita terapkan di penerapan imunisasi di kelas. Kemudian apa selain berketuhanan? Ya kita mengikuti kegiatan keagamaan. Ada hari raya, ada sholat berjamaah, itu implementasinya turunnya di situ. Jadi visi-visi dibuat simpel, tetapi sudah melingkupi visi terutama visi. Itu Pak Muslim. Kita oke, Bisa diterima Pak? sakit ya Pak? Oke, matur nuwun. Nah itu saya usul. Ini juga kemarin dari kajian dari tim bahasa SRB Negeri Jepara. Nah, di sini ada guru dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia juga bahasa Inggris. Izin kemarin usul paham. Sebenarnya saya usul itu satu anak. Sebenarnya saya usulnya di situ. Bu, ini tolong Bu, kita itu di dunia pendidikan. Kalau anak kan bisa usianya di bawah dan belum masuk ke dunia pendidikan kan gitu. Saya usul itu sebenarnya 3, Bu, pelajar, kemudian generasi, sama peserta didik. Saya usulkan ke tim itu kira-kira di mana Bu? Pak, kalau kita ya tadi kita di dunia pendidikan, kalau anak memang cakupannya memang lebih sempit, artinya belum belajar gitu. Kemudian saya usul gitu, di sini ada 3 dilingkari yang pelajar. Kemudian yang kedua, ini catatan dulu, pelajar. Kemudian yang kedua, Pak, ini gini. Kalau terwujudnya dengan segala dinamisasi kebutuhan anak yang sangat kompleks dan individual. Ini Bapak, visi kita terwujudnya itu kira-kira sangat mudah diraih atau sulit diraih terwujudnya. Bukannya kita itu istilahnya apa ya? Istilah negatif, tetapi sama-sama berproses. Nanti saya tanya itu dulu. Terwujud juga berproses. Terwujud itu berproses untuk kita mewujudkan. Mengapa kemarin tim tulas ayo dong ngomong. Makanya itu perkata itu harus gunung ulama karena terbentuknya tim perumusan ini itu mempercepat. Ini kalau lokal karya yang Bapak 2 atau 3 hari Pak dosen, lokal karya itu 2 sampai 3 hari untuk mencermati kata per kata. Kalau terwujud itu memang sangat sulit. Apalagi dengan tadi dinamisasi tadi dan kondisi anak-anak kita, wujudnya pembelajaran yang berkarakter, tampil. Bukannya kita itu
istilahnya ya tadi, istilahnya mangkas itu tidak. Tetapi kira-kira yang kita ingin capai, saya iso semaksimal mungkin, tapi tetap tanpa mengurangi efektivitas kita, tanpa mengurangi pelayanan kita. Dari tim bahasa tadi mengusulkan membentuk. Mas ketik rawon mas, ketik baru. Membentuk pelajar berkebutuhan khusus sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter terampil dan mandiri. Kita hanya merubah dua kata itu saja. Coba nanti cermati, silakan nanti direspon, diberikan pendapatnya. Membentuk pelajar berkebutuhan khusus. Pelajar karena kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila dan kita juga pelajar. Pelajar artinya semua anak yang duduk di bangku sekolah sesuai usianya. Okay. Membentuk pelajar berkebutuhan khusus sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter terampil dan mandiri. Itu usulan saya. Jadi kita sama-sama berproses di Bapak, kita sama-sama melakukan aktivitas, tetapi endingnya tanpa menafikan putra-putri panjenengan, kita tetap berproses akan bisa mudah kita laksanakan manakala membentuk daripada terwujud. Monggo Pak. Terima kasih. Di antara kalimat terwujudnya dan membentuk ini memang pengertiannya hampir sama. Tapi kalau saya berpendapat dengan terwujudnya jadi dengan mewujudkan. Tadi yang di depan apa tadi? Terwujudnya. Jadi saya mewujudkan pelajar yang berkebutuhan khusus sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter terampil dan mandiri. Jangan terus, Bapak. Lah ini, Bapak silakan. Bapak bunga. Lah. Kalau saya ya, kalau membentuk itu kan proses ya Pak. Kalau tepatnya itu misalnya pakai membentuk itu harus terbentuknya, bukan membentuk. Kalau membentuk itu lebih kepada misinya. Kalau visi kan capaian yang sudah tujuan kita. Kalau membentuk itu masih belum menjadi tujuan, tapi lagi proses. Sebenarnya itu terbentuknya saya sih. Oke, jadi ada beberapa usulan ya, bagus, seneng aku dari itu. Jadi satu dulu, usulan saya membentuk. Ya, kemudian usulan kedua dari Pak Muslim mewujudkan. Nah, kemudian usulan dari Bu Uma terbentuknya. Terbentuknya Bu. Terbentuknya. Atau terwujudnya juga bisa Pak, maksudnya udah bentuk capaian bukan kata kerja lagi kayak gitu. Oke, monggo silakan. Kemudian dari Pak Deki monggo. Oke, saya mau nambahin sedikit ya. Tadi benar kata Bu siapa? Bu Ah ya, terwujudnya ya. Saya di sini mau menambahkan terwujudnya pelajar berkebutuhan khusus sebagai apa? Sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter terampil, mandiri dan berakhlakul karimah. Kata saya itu ya. Oke. Karena dengan kalau kita membentuk karakter terampil dan mandiri saja ya udah berakhlak, terus gimana nanti?
terwujud dari awal, yang terwujudnya. Karena kalau yang berawalan mau itu masih sebatas proses, Pak. Tapi kalau sudah itu sudah bentuk finalnya. Jadi kalau visi kan final pada capaian akhirnya, itu kan harus apa itu ada awalannya Jadi saya lebih cenderung ke terwujudnya sebenarnya awal. Terima kasih. Kemudian di akhlak mulia Pak, itu sudah dimisi sudah dimisi yang kedua. Di akhlak karimah, oh ya, akhlak mulia ada penurunannya, redaksi di misi yang kedua, membangun lingkungan. Nah itu tadi ya, berakhlak mulia nomor 2. Dari tim perumus kemarin sudah berdebat cukup awal bahwa keimanan anak mulia itu sudah menyatu di dalam karakter itu, Pak. Dan berkarakter itu kan sudah akhlaknya sudah mulia, sudah beriman gitu, Pak. Jadi kemarin finalnya dari tim kami ber-13 ya sampai ya apa itu beradu argumentasi akhirnya memang sudah finalnya sampai di berkarakter itu sudah menyangkut di dalamnya itu ada iman, sudah ada akhlakul karimah. Terima kasih. Bapak Ibu Bapak, silakan menambah. Tim bahasa ayo. Ngomong. Oh iya Pak. Nah sekalian kita perkenalan Pak Sis. Ini Pak Sis. Ini dari tadi itu untuk visi SLB negeri Segara itu kan sebelumnya memang sampaikan di sini memang press sebelumnya. Jadi mohon untuk pembahasan ini tidak usah terlalu panjang sehingga nanti akhirnya berlarut-larut, karena pada intinya kalau dari apa yang disampaikan di depan itu nanti kita kelamaan bahas lagi. Kalau menurut saya ini secara pribadi jadi ada terbentuk mewujudkan itu. Kalau menurut saya itu terbentuknya pelajar berkebutuhan khusus sebagai pembelajar sepanjang hayat dan berkarakter terampil dan mandiri. Jadi di sini visi itu kan menjadi tujuan harapan kita, akhirnya itu anak-anak kita menjadi seperti apa. Tapi kalau menurut pemahaman saya dari beberapa visi yang disampaikan di depan itu yang ada berkarakter terampil mandiri itu kalau secara realistis dari anak berkebutuhan khusus itu sendiri itu menurut saya itu mandiri secara realistis, karena secara pribadi saya menyadari bahwa yang namanya anak berkebutuhan khusus itu mempunyai hal yang memang spesial khusus. Jadi kita harapannya anak-anak kita bisa tumbuh, harapannya kan normal, kebanyakan seperti itu. Tapi secara realistis kalau anak kita sudah bisa mandiri itu merupakan sudah pencapaian suatu tingkatan yang luar biasa. Jadi kalau kita nanti di visi ini ditambahkan macam-macam ataupun terlalu banyak, itu nanti malah rancu dan kita itu terlalu banyak berharap. Jadi anak kita udah bisa mandiri itu sudah luar biasa. Jadi kalau sampai berkarakter mungkin ibadahnya seperti habis, harapannya seperti orang normal, ya itu menjadi harapan. Tapi untuk realisasinya itu luar biasa berat. Jadi nomor 1 mandiri. Nah ini loh dari tim 13 dulu, kita tanggapi Pak Din, monggo. Jadi ada mandiri, ada di nomor 1. Jadi tetap sudah cukup. Oh ya. Jadi tidak usah kita bahas terlalu lama.
Oke. Oh iya, oke. 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 Saya izin dulu Bapak pada yang memberikan tadi saran masukan, matur nuwun atas saran masukannya. Jadi ada beberapa yang mengerucut untuk kita jadikan visi. Ini juga baru ya, istilahnya kesimpulan sebentar. Terbentuknya pelajar berkebutuhan khusus sebagai pembelajar semerdaya dan berkarakter terampil dan mandiri. Apakah Ibu Bapak sepakat? Kurang? Nggih. Visi itu kan tujuan akhirnya nanti terbentuk itu. Nah, membentuk kan masih proses. Visi itu nanti final akhirnya itu visi. Berarti sudah terbentuk. Nah, di misinya itu membentuknya itu. Monggo, ini masih ada ya, masih alat ya. Pak Har, monggo silakan memberikan masukan nanti teman-teman yang lain. Bu, tim bahasa, Bu 3E yuk. Ya atau yang lain silakan Bu Dwi Ayu. Oh Bu Dwi. Bu Dwi condong ke terwujudnya. Pak Dino, semakin dikasih Pak Dino 38 ya Pak? Oh, balapan. Karena itu semua mestinya kita sebelum pembahasan itu kita harus memahami akan visi dan misi Bapak. Sehingga kita bisa memberikan visinya apa dan misinya trap-trap yang akan kita lalui, kita capai. Sehingga seperti kemarin sudah ya banyak usulan juga Pak. Tapi saya cenderung karena dasar-dasar dari kemarin ya Pak Harna, dari Pak Ahmad dan lain sebagainya, itu saya cenderung ke terwujudnya. Kalaupun pelajar, saya sini-sini kok malah seneng menjadi peserta didik. Karena dijawab masalah pendidik para peserta didik SLB. Kalaupun anak berkebutuhan khusus, memang kita akan ABK. Untuk yang berakhlakul karimah di visi itu tidak usah, karena sudah masuk ke karakter dan sudah dijabarkan di misi SLB. Terima kasih Pak Arif. Beda lagi misalnya peserta didik. Oke, Ibu Bapak ada yang usul lagi? Bapak silakan. Ya Pak, mohon maaf jadi ini yang kali kedua. Jadi ini dari tadi saya perhatikan kita hanya berputar masalah tidak perkata, makna perkata. Itu nanti ya, jadi nanti belajar tadi dia membentuk terwujudnya. Nah itu saya kira kalau secara awam itu mungkin kalau ini yang kumpul di sini mungkin ditinjau dari segi bahasa, jadi terlalu jelimet. Tapi kalau ini disampaikan secara umum itu orang itu justru lebih mudah untuk memaknainya, menerima. Jadi mau terbentuk mau wujud itu saya rasa itu
langsung paham. Tapi karena ini kita nilai berkata, artinya belajar, bahasanya terlalu lama. Jadi intinya visi itu kalau menurut saya visi SLB itu memang itu sudah bagus, jadi berkarakter terampil mandiri itu memang berat. Tapi kalau nanti bahas berkata panjang orang itu pendapatnya kan masih panjang. Jadi mohon untuk bisa dipersingkat saja. Bapak. Oke, jadi nah itu sebenarnya kehadiran panjenengan di sini diharapkan seperti itu ya, Bapak. Karena ini visi yang pertama kita bahas sih, kenapa? Karena memang jadi dasar kami. Oke. Kata pengkata pun dicermati itu sebenarnya itu. Tapi karena memang baik Bapak, karena waktu juga, monggo silakan segera saya berkata. Silakan saya berkata, Ibu Bapak, monggo disepakati atau tidak. Yang pertama, usulan dari langsung aja karena membentuk sudah usulan terwujudnya peserta didik berkebutuhan khusus sebagai pelajar sederajat yang berkarakter terampil dan mandiri. Terbentuknya peserta didik berkebutuhan khusus sebagai pembelajar sederajat yang berkarakter terampil dan mandiri. Sepakat itu? Sepakat itu? Terbentuknya? Masih belum semua ini? Nah, ini lah Pak Sis. Jadi yang kedua, sebuah kajian ini. Yang kedua, terwujudnya peserta didik berkebutuhan khusus sebagai pembelajar sederajat yang berkarakter terampil dan mandiri. Terbentuk dan terwujud. Jenengan pilih terbentuk apa terwujud? Bapak. Nah, Kak Muslimin. Terima kasih. Kalau memang ditawarkan antara kalimat terbentuknya membuktikan terwujudnya, kalau yang diberi terwujudnya, saya setuju karena terwujudnya. Kalau terbentuknya itu kita baru mengawali sehingga membentuk karakter. Tapi kalau terwujudnya itu sudah menjadi hasil. Jadi kita anak didik kita beri pelajaran, kita istilahnya kita kemudian kita tembak hingga menjadi terwujud. Terima kasih. Ya, matur nuwun Pak Gira, nama Mas Gira. Betul Pak, tadi saya nangkep apa yang dimaksud Pak yang sebetulnya saya kok benar gitu. Pak Deki. Itu ini dibuat simpel aja. Menurut saya lebih baik malah justru terwujudnya terwujudnya pelajar berkebutuhan khusus yang berkarakter terampil dan mandiri cukup. Jadi pembelajar sepanjang hayat itu hilang. Karena di sekolah juga nggak mungkin mengontrol belajar sepanjang hayat. Jadi kita realistis saja, pendek tapi nangkap semua, simple. Usulan lagi Pak Sis. Ya, itu. Terima kasih. Silakan, Bro. Kalau saya cocok yang terakhir ini, jadi langsung memang pembelajar sepanjang hayat. Silakan. Bilang langsung karakter terampil. Ya, oke. Baik. Kita bacakan ya. Terwujudnya pelajar apa sih, Mas? Pelajar, Pak. Pelajar. Terwujudnya pelajar berkebutuhan khusus yang berkarakter terampil dan mandiri. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Pak Jaya bilang. Nah, selanjutnya untuk misinya misi dan tujuan sekarang dibagi dua. Selesai. Karena ada kata yang pembelajar panjang hayat yang dihilangkan, maka di misi itu juga ada yang dihilangkan. Jadi tidak perlu dibahas di sini karena misi itu turunan atau
jelentrehan daripada visi, jabaran dari visi. Nanti dirumuskan lagi. Ini pun yang jauh. Ini harus juga di kemarin Pak Pengawas, tolong Pak dirumuskan dulu. Nanti kita bahas lagi. Sehingga nyun sewu kita belum mengatakan ini final. Ngerti nggih? Ya, karena masih ada atasan. Ya, yang dihilangkan ya, pembelajar sepanjang ayat. Ya. Itu artinya yang Pak, membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Yang kedua, itu yang karakter sudah tidak hilang. Jadi pembelajar sepanjang ayat itu membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Itu kalau dihilangkan, itu ikut hilang. Pembelajar sepanjang ayat itu maknanya membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Itu makna sepanjang ayat. Kalau itu hilang, yang saya bacakan tadi ikut hilang. Kalau saya tetap saja Pak. Kalau itu dihilangkan kalimat itu ya juga mengurangi nilai daripada aktivitas anak-anak kita. Terima kasih. Pak, kalau misi tetap dihilangkan, tapi divisi tadi hilang pembelajar sepanjang hayat kan juga ada masalah. Kalau saya lihat dari di KPBI tadi pembelajar sepanjang hayat kan artinya orang yang belajar, mempelajari, pembelajar itu. Tapi untuk kita yang awam tanpa harus buka KPBI kan tidak paham pembelajar itu kan konteksnya kan sangat dekat dengan pembelajar, artinya orang yang memberi, pengampu, pembelajar atau pengajar kan hampir sama. Padahal artinya pembelajar itu kan orang yang mempelajari sepanjang hayat. Saya kira itu cukup sulit untuk dipahami kalau kita hanya sekedar setelah membaca gitu Pak. Ya, kalau itu hilang, alasannya saya tak potong. Ini ada istilahnya acuan yang dari umum. Harapan daripada kurikulum Merdeka Belajar ini adalah intinya belajar sepanjang hayat. Nah, bahasa dulu dari ayunan sampai liang lahat. Itu kalau di agama. Ngerti ya Bu? Kita ngerti ya? Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah saja. Harapannya orang bersekolah ya tetap belajar sampai di liang lahat. Iya Pak. Dimunculkan di misi mawon Pak. Misi loh. Misi itu jabaran dari visi Mas. Tidak bisa divisi muncul-muncul, tidak ada divisi ada. Tapi yang tadi kan umum Pak. Yang visi kan umum. Maksud saya kan umum. Bagaimana kita nanti misi cara kita untuk mencapai visi kan bisa. Kalau menurut saya ini, monggo. Tadi saya matur, ini belum final karena di atas kita masih ada yang membimbing kita. Ini mohon maaf Bapak Ibu komite ya. Ini adalah sekolah harus membuat visi-misi baru sesuai dengan kurikulum baru, kurikulum Merdeka Belajar, sehingga kita tarafnya masih belajar bersama. Belajar bersama. Banyak masukan lebih baik. Kemudian komite itu nanti bertanggung jawab untuk ikut membentuk visi ini. Jangan sampai seperti yang kemarin aku ngerti muncul, tidak bisa. Ngerti ya?
Jadi ini belum final. Misalnya ini sudah siang karena hari Jumat jam 11. Makanya misalnya pun nanti kok dari tim 9 komite ini harus kita undang lagi, tidak masalah. Nonton Pak Arif. Oke. Menambah sedikit ya. Ya tentang hilangnya tadi dihapus sepanjang hayat itu, kalau saya itu jangan dihapus karena tetap berkaitan dengan hadis Nabi bahwa kita mencari itu dari yang dari angin sampai ke yang tadi itu adalah hadis Nabi. Jadi itu perlu kita terapkan. Terima kasih. Ya, sekali lagi ini belum final. Ya. Akhirnya seluruh rangkaian acara pembuatan perumusan visi dan misi MLC Jepara sementara belum selesai, akan dilanjut di lain kesempatan ya. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Saya hendaknya Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru